Prabowo bakal kirim pasukan ke Gaza, TNI RI langsung buka suara. Presiden RI terpilih periode 2024 sampai 2029 Prabowo Subianto menyatakan bahwa Indonesia siap mengirim pasukan penjaga perdamaian ke wilayah Gaza, Palestina. Hal itu dikatakan Prabowo dalam forum The International Institute for Strategic Studies, Shangri-La Dialogue 2024, Singapura. Gayung bersambut, pernyataan Prabowo langsung direspons TNI. Kepala Pusat Penerangan TNI Maijen Nugraha Gumilar memastikan prajurit TNI siap melaksanakan operasi perdamaian di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, dimanapun jika sudah ada perintah dari negara. TNI siap melaksanakan operasi perdamaian di bawah bendera PBB, kapanpun dan kemanapun jika sudah menjadi perintah negara, kata Nugraha mengutip CNN Indonesia Minggu. Nugraha mengatakan prajurit TNI selalu siap untuk menjalankan perintah negara. Terlebih, tugas ini sudah diamanatkan kepada TNI lewat pembukaan UUD tahun 1945. Kalau sudah ada perintah, TNI akan menyiapkan pasukan perdamaian PBB, kata dia. Dalam forum The International Institute for Strategic Studies, Shangri-La Dialogue 2024, Singapura itu, Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, Menhan RI, saat ini memberikan pidato khusus pada sesi special address. Bagi Indonesia, mengejar perdamaian, keamanan, stabilitas, dan kesejahteraan adalah landasan utama dalam keterlibatan internasional kami. Kami yakin bahwa hanya melalui dialog dan kerjasama, kita dapat mencapai tujuan tersebut, ucap Prabowo, dikutip Minggu. Ia menganggap kolaborasi merupakan cara tunggal untuk menciptakan kesejahteraan dan harmoni di dunia. Oleh sebab itu, ia memastikan Indonesia berkomitmen kuat mengajak berbagai negara untuk berkolaborasi dan menjalin dialog dalam mencapai kepentingan bersama. Prabowo juga memastikan pemerintah Indonesia juga akan mendorong dunia menjunjung tinggi hukum internasional, terutama dalam aspek menghormati kedaulatan nasional tiang negara dan integritas teritorial sebagaimana menjadi amanat piagam PBB. Ia pun menyoroti secara spesifik tentang konflik di Gaza, Palestina, khususnya tindakan Israel yang telah menyerang masyarakat sipil yang tengah mengungsi di Rafah. Menurutnya, tindakan itu harus segera diinvestigasi karena telah mengorbankan anak-anak, perempuan, dan warga tak bersenjata. Saya ingin menyoroti peristiwa tragis terbaru di Rafah yang telah menyebabkan banyak korban jiwa yang tidak bersalah, termasuk anak-anak, perempuan, dan warga sipil tak bersenjata. Insiden yang memilukan ini mendorong kita untuk segera menyerukan investigasi menyeluruh terhadap bencana kemanusiaan ini. Memahami sepenuhnya tragedi ini sangat penting untuk mencegah kejadian serupa di masa depan, tegas Prabowo. Kami meyakini bahwa bersama dengan banyak negara lain di dunia saat ini, satu-satunya solusi nyata untuk perdamaian dan keamanan yang langgeng bagi Israel dan Palestina adalah solusi dua negara, ujarnya. Prabowo juga menekankan, bila dimintai bantuan oleh PBB untuk mengirimkan pasukan penjaga perdamaian, Indonesia siap untuk menerjunkannya langsung ke Gaza. Demikian juga tenaga medis untuk mengevakuasi masyarakat sipil yang menjadi korban peperangan. Kami telah bersiap untuk melakukan apapun yang kami bisa untuk memberikan bantuan kemanusiaan sebagaimana diperlukan, dan ketika diminta oleh PBB,
Kami siap untuk menyumbangkan pasukan penjaga perdamaian yang signifikan untuk mempertahankan dan memantau upaya gencatan senjata ini, serta memberikan perlindungan dan keamanan kepada semua orang, kata Prabowo. Kami juga siap segera mengirimkan tenaga medis untuk mengoperasikan rumah sakit lapangan di Gaza dengan persetujuan semua pihak. Indonesia juga sangat bersedia mengevakuasi dan merawat warga Palestina yang terluka dan yang membutuhkan perawatan di rumah sakit Indonesia. Kami bersedia mengevakuasi hingga 1.000 pasien dalam waktu dekat jika situasi memungkinkan, tuturnya. Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah Indonesia siap mengirim bantuan kemanusiaan lebih banyak ke sejumlah wilayah di Gaza, Palestina. Kami siap mengirim bantuan kemanusiaan yang lebih banyak ke Palestina. Kami siap melakukan evakuasi korban luka, termasuk anak-anak yang trauma, yang menjadi korban perang, kata Presiden Prabowo dalam pidato pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih di Gedung Nusantara, Kompleks MPR DPR RI di Senayan, Jakarta, Minggu. Presiden mengatakan bahwa pemerintah Indonesia juga siap menyediakan rumah sakit untuk membantu para korban perang. Kami siapkan rumah sakit TNI untuk membantu saudara-saudara kami yang menjadi korban perang yang tidak adil, ujarnya. Prabowo menjelaskan bahwa selama pemerintahan Presiden Joko Widodo, Indonesia telah banyak mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Palestina dan saat ini banyak relawan Indonesia yang berada di kota Gaza dan Rafah. Menurut dia, para dokter dan perawat Indonesia juga sudah banyak melakukan kerjasama dalam membantu para korban di 2 kota tersebut di Palestina bersama dengan Uni Emirat Arab. Lebih lanjut, Prabowo kembali menegaskan dukungan pemerintah untuk rakyat Palestina yang hingga kini masih menghadapi perang. Kita harus solider, harus membela rakyat-rakyat di negara yang tertindas di seluruh dunia. Untuk itu, kita mendukung kemerdekaan rakyat Palestina, katanya. Pemerintah Indonesia telah meningkatkan bantuan pendanaan kepada UNRWA sebesar 3 kali lipat pada 2023. Lalu pada tahun ini, Indonesia kembali melipat gandakan kontribusinya hingga mencapai 2 kali lipat, 1,2 juta dolar Amerika, menurut keterangan Kemlu RI. Di samping itu, pemerintah Indonesia juga terus mendorong pendanaan inovatif untuk memperkuat UNRWA, di antaranya dengan menjajaki kerjasama dengan Badan Amil Zakat Nasional (Basnas) untuk penambahan penyaluran bantuan ke UNRWA. Sejak November 2023, Basnas telah mendistribusikan sekitar 3,3 juta dolar Amerika untuk masyarakat Palestina. Presiden Prabowo Subianto menegaskan dukungan penuh Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestina untuk meraih kemerdekaan. Dengan berpegang pada prinsip anti-penjajahan, anti-penindasan, dan solidaritas global, Indonesia terus memperjuangkan hak-hak rakyat Palestina di tengah situasi yang makin memburuk akibat konflik. Kita punya prinsip, kita harus solider, kita harus membela rakyat-rakyat yang tertindas di dunia ini. Karena itu kita mendukung kemerdekaan rakyat Palestina.